Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial kali ini. Jadi ini untuk tutorial kita membuat parallax effect. Jadi efek parallax yang muncul biasa kita pakai di motion graphic gitu. Nah, dasarnya parallax itu adalah efek eh, efek dari tumpukan dua buah objek gitu ya, yang dimana sebenarnya itu efek perspektif gitu, efek perspektif dari sebuah objek gitu. Nah, ini nanti kita akan terapkan menggunakan software Blender. Kenapa memakai software Blender? Karena pastinya lebih mudah, lebih ringan, dan juga untuk menimbulkan efek parallax itu lebih mudah karena pada dasarnya software Blender ini adalah software 3D ya. Jadi tentunya jadi lebih mudah gitu. Oke, pertama buka Blender, tampilannya seperti ini. Kemudian kita akan mengaktifkan yang namanya image as plane. Jadi kita import image menjadi plane. Plane itu bisa dibilang lempengan gitu ya, lempengan, objek lempengan seperti ini. Yang dimana ini nanti akan kita beri tekstur gambarnya gitu. Jadi objeknya itu adalah pada dasarnya untuk menciptakan parallax itu menggunakan objek lempengan seperti ini gitu. Nah, caranya bagaimana? Yaitu kita klik dulu di sini. Sorry. Waduh. Oke. Nah, bagaimana caranya? Yaitu kita klik dulu edit, kemudian preference. Nah, di dalam preference ini ada add-on. Jadi di sini ada beberapa panel. Kita klik yang add-ons, kemudian kita search di sini image. Nah, di sini tertulis image atau import image as plane. Jadi kita akan dapat mengimpor image menjadi plane secara otomatis tanpa harus kita menerapkan sebagai tekstur gitu dan mengatur alpha channelnya. Jadi otomatis masuk dan otomatis juga alpha channelnya masuk ke dalam tekstur itu, settingan teksturnya. Ini kita cukup kita centang dan kita tutup lagi. Nah, kemudian kita sudah aktifkan di sini ada objek cube ya. Karena kita tidak memakai objek yang seperti ini, kita cukup pakai objek plane nantinya. Jadi ini kita delete. Delete-nya bisa tekan X ataupun kita tekan del. Delete seperti ini. Nah, jadi nanti teman-teman lihat screencast di sini ya. Di sini tampak saya sedang mengklik kanan atau kiri atau saya menekan keyboard apa. Di sini akan muncul di sebelah kanan bawah ya. Jadi perhatikan, bisa kalian lihat di sini. Saya sedang melakukan klik apa gitu. Nah, setelah di delete, jadi kita akan import. Caranya bagaimana? Kita klik add ini, kemudian image. Nah, di sini akan muncul image as plane. Nah, dari image as plane ini nanti akan kita masukkan objeknya. Objeknya di sini dalam hal ini adalah objek berupa PNG seperti ini. Objek PNG yang dimana PNG-nya ini background-nya sudah hilang. Nah, kalian bisa download untuk latihan kali ini, kalian bisa download di Google. Begitu banyak gambar-gambar PNG ya yang bisa kalian download. Terserah, dan ini tidak saya batasin berapa objeknya ataupun objeknya dengan tema apa. Nah, kebetulan saya coba mengambil tema
tema di gurun, yang dimana di situ ada tentara di gurun ya. Nah, pertama yang kita masukkan adalah backgroundnya dulu. Jadi di sini adalah backgroundnya. Saya klik aja. Nah, kemudian pada material setting ini ada principal, shadless, dan emit. Perbedaannya kalau principal, objeknya akan terpengaruh dengan lighting yang ada di dalam scene. Sedangkan shadless itu tidak terpengaruh. Kalau emit, dia menimbulkan efek berpendar gitu. Jadi dia emit itu emitter ya, jadi dia bersifat sebagai sumber cahaya nantinya. Nah, yang paling cocok adalah shadless. Kita pakai ini, dan jangan lupa ini pastikan ini dicentang ya, use alpha, karena kita butuh berlubang di sini. Jadi backgroundnya harus hilang. Kita pakai yang itu dulu aja. Kemudian di sini kita pilih yang remultiply aja. Kemudian image. Loh kok nggak muncul gitu. Nah, di sini perkara tampilan aja. Jadi kalau di sini masih solid metode renderingnya. Kalau di sini material, nanti akan muncul materialnya. Nah, kayak gini. Seperti ini ya. Dan di sini di sebelah sini juga untuk rendernya. Kalau ini yang untuk materialnya. Bisa antara ini ya. Kalau ini solid, jadi tidak terlihat, ini wireframe. Nah, kita geser aja. Jadi di sini ada transform, rotasi untuk memutar dan sebagainya. Nah, di sini tertulis numpad 1 ya. Saya ketika klik numpad 1 itu adalah tampilan di depan front gitu ya, tampilan front. Nah, dengan itu saya putar dulu. Cara memutarnya adalah dengan kita ubah ke tampilan atas, itu numpad 7, tek gitu. Ini dari tampilan dari atas ya. Kemudian kita putar aja dengan tekan R. Kemudian klik kontrol. Tekan kontrol, kemudian diputar. Nah, jadi ketika dalam tampilan depan seperti ini, tampilan depan numpad 1 ini tampak sini seperti ini. Nah, di sini berarti karena background saya cukup saya luaskan sedikit ya. Saya perluas sedikit gini. Nah, ini adalah objek pertama, backgroundnya. Kemudian kita import lagi, bisa tekan add atau shift A. Shift A itu sama aja add ya. Nah, di sini image as plan. Kemudian yang tadi ya, letaknya tadi di mana? Nah, setelah di sini, nah kita masukkan lagi objek yang di depannya. Dalam hal ini saya akan memberi objek orangnya dulu. Saya mau pakai objek ini yang ada di depan. Seperti ini ya. Kemudian kita putar lagi. Ini ada di depan. Jadi saya usahakan ini untuk jadi scene pertama gitu ya. Nanti saya taruh di sini dulu. Kemudian saya add lagi image as plan untuk foregroundnya. Foregroundnya saya mau pakai gambar kaktus ini. Saya putar lagi dikit ya. Nah, ceritanya di depan sini ada kaktus yang menjulang gitu ya. Nah, sesuaikan dengan kebutuhan kalian aja, selera kalian atau planningnya kalian mau seperti apa gitu ya.
Oke, dua. Kemudian saya add lagi aset lainnya yaitu asap, biar tampak ada efek asap gitu ya. Misalnya di bagian sini aja kali. Sebenarnya yang bagus warnanya coklat ya harusnya, karena ini gurun ya sebenarnya. Ini agak kurang cocok. Sebenarnya kita bisa atur sih di, ya saya contohkan dulu aja, nggak usah ganti warna. Kalian bisa nanti menyesuaikan karena di downloadannya ya. Jadi disesuaikan aja, nanti cari yang warnanya mungkin sesuai. Kebetulan ini kurang pas sih menurut saya. Oke, gini. Nah, dari sini udah akan muncul parallax nanti. Ketika bergerak ini kan sebenarnya udah akan muncul ya. Nah, parallax itu efek yang karena perspektif itu tadi. Jadi misal kita bergerak, nah dia itu tidak apa, strike gitu, apa tidak linear gitu, tapi ada, nah karena itu efek perspektif ya. Nah kemudian pertanyaannya, oh ini gimana posisinya? Nah ingat ini kamera masih di sini ya. Kita masuk kamera dengan menekan numpad 0. Ini ya, ingat ya, numpad 0 ya. Nah ini angle-nya masih di sini, nggak pas gitu. Nah kita bisa sesuaikan dengan tekan N atau di panahnya dibuka N. Kemudian di view, di tampilan view, di sini ada kamera to view, dicentang aja. Nah di sini akan mengubah posisi kameranya gitu. Nah saya mau kameranya yang di sekitaran sini aja. Dan ini berarti agak lebih besar lagi, misal gitu. Ini backgroundnya saya ganti terang aja. Nah gini deh. Nah contohnya seperti ini. Jadi kameranya mau saya buat seperti ini. Kemudian jangan lupa kalau sudah pas ini jangan dicentang lagi ya. Supaya dia nggak ngikut lagi. Nah kameranya udah berubah posisi di sini. Gitu. Kemudian kita seleksi kameranya, dan di sini supaya tidak terganggu ya kanan kirinya, kita bisa fokus gitu. Di sini pas paper outnya kita aktifkan jadi 1. Nah supaya kita bener-bener lihat framenya udah bagus atau belum. Nah oke, sampai di sini cukup, berarti kita sudah menyiapkan asetnya. Kemudian bagaimana cara memberikan efek parallax itu tadi. Nah saya berencana untuk ini paling sederhana aja ya, menggerakkan kamera ini dari kiri terus bergerak ke kanan seperti ini. Jadi seakan-akan membuat transisi yang darinya karakternya tidak terlihat kemudian jadi terlihat gitu. Nah mungkin dari sini. Nah kita seleksi kameranya, caranya adalah menggerakkan kameranya. Jadi kita seleksi kameranya, kemudian kita tekan I di sini, kursornya di bawah sini, kemudian tekan I. Nah kemudian pilih location, rotation, dan scale aja langsung. Nah, jadi akan muncul warna orange sih, titik warna orange ya maksudnya. Ini keyframe ini. Kemudian kita pilih kira-kira bergeraknya sejauh apa, misal di 40 gitu. Ini jangan lupa diaktifkan ya kamera to view-nya. Kemudian kita gerakkan sesuai dengan kebutuhan kita sampai, nah misal sampai di sini. Itu ya. Nah kita tekan I lagi, location, rotation, dan scale. Nah gitu. Ini masih terlalu cepat ya.
kurang dramatis, mungkin di 150 atau 100. Nah, pergerakannya seperti ini. Nah, gitu. Nah, itu adalah untuk menggerakkan kamera. Jadi ingat ketika kamera sudah kita gerakan, jangan lupa centangnya dinonaktifkan karena supaya ini nggak ngikut lagi. Jadi dia udah posisinya seperti ini. Jadi ini objeknya ada 4, kemudian di sini kameranya bergerak. Nah, seperti itu. Kemudian pertanyaannya, eh, seperti yang saya contohkan, seperti ada di beberapa credited film ya, yang termasuk salah satunya film Wiro Sableng itu pakai efek-efek paralaks seperti ini. Nah, jadi selain kamera yang bergerak, objeknya juga bergerak. Nah, di sini kebetulan kita belum melakukan cutout ya, maksudnya apakah tangannya bergerak atau enggak gitu, atau kepalanya, lehernya, dan sebagainya. Kita nggak pada level itu dulu. Nah, di sini saya akan coba menggerakkan ini sedikit saja gitu. Nah, bagaimana cara menggerakkannya? Pada dasarnya sama aja. Jadi, kita seleksi dulu objek mana yang akan kita kunci gitu. Nah, ini dalam hal ini asapnya. Nah, ini saya gerakkan dari frame 0 misal. Saya klik ini, location, rotation, dan scale. Kemudian sampai di 150 misal, ini kita gerakkan dikit aja. Supaya memberi efek lebih hidup ya. Sorry. Nah, ini asapnya agak bergerak sedikit gitu. Kalau kita mau lihat preview fullnya, ini dinonaktifkan yang gambar panah ini, dan overlay-nya ya ini dinonaktifkan. Nah, ini bisa lihat kurang lebih hasil finalnya akan seperti itu. Nah, gitu. Oke, nah untuk latihan kali ini tugasnya scene-nya tidak boleh satu ya, jadi scene-nya ditambah. Nah, ini anggap ini scene pertama. Kemudian saya ingin supaya setelah bergerak seperti ini, jadi kan ini harus butuh jeda ya, kameranya digeser dalam posisi still dulu, berhenti. Kemudian saya kepingin masuk ke dalam sana, set gitu, di bawah, di dalam ini, dalam asap. Berarti kameranya agak masuk ke dalam. Ini saya coba manual aja ya. Saya masukkan ke dalam, ke sini. Location, rotation scale. Sorry, ini harus di belakang. Nah, saya mau ngezoom gitu. Jadi setelah ini panning kameranya, bergerak dari kiri ke kanan, kemudian ngezoom itu terlalu cepat. Kita bisa geser. Nah, ngezoom kemudian nanti ada karakter lagi di situ. Nah, semisal di sini karakternya adalah seperti ini, kayaknya bisa di ini lagi sih. Bisa di geser lagi. Nah, masuk zoom sini. Nah, di balik ini nanti kita beri objek baru gitu. Saya contohkan aja satu atau dua yang dia mungkin sedang menembak gitu. Ini dan ini di sini. Nah, misal gitu. Misal gitu ya. Kemudian saya tambahin satu lagi scene, untuk scene berikutnya ini di kaktus yang kering ya.
misal dia rencananya mau nembak kaktus gitu atau gitu. Jadi gini pergerakannya, kemudian masuk ke dalam asapnya gitu ya, set. Masuk ke dalamnya, ceritanya ini menembak, dan kita bisa sebenarnya memberi efek-efek sederhana gitu ya. Oke, saya udah menyiapkan, saya tambahkan efek api gitu ya, ledakan api. Nah, di sini bisa pakai emit mungkin ya, karena dia menimbulkan cahaya. Nah, ledakannya ini nanti kita akan letakkan di eh, dekat ujung senjatanya ya. Nah, di ujung senjata ini saya mau letakkan di sini. Nah, di sini kita bisa koordinatnya ya. Jadi kan eh, originnya itu masih di tengah. Jadi titik porosnya masih di tengah. Kita mau titik di sini karena ujungnya kan akan bersinggungan di sini. Nah, caranya adalah dengan kita seleksi dulu, masuk ke edit mode, kemudian di sini kita seleksi yang bawah, kemudian shift S untuk snap cursor to selected, jadi pilih cursor to selected, kemudian object set origin to 3D cursor. Nah, titiknya nanti menjadi di bawah seperti ini. Kembali ke kamera. Nah, jadi di sini. Nah, saya mau letakkan itu di bagian sini. Gitu. Karena dia mau jadi ini ya, efek ledakannya di situ. Tuh. Nah, kemudian caranya bagaimana? Misal ini sudah tadi zoom, kemudian kita mau membuat efek ledakannya bergerak sedikit gitu ya. Nah, itu bisa kita skala gini aja. Misal skala dan misal dari sini ledakannya udah sebesar ini, location rotation scale I ya, tekan I ya. Kemudian yang di posisi sini dia lebih mengecil, there gitu ya. Jadi ini bergerak kameranya, asapnya bergerak sedikit dengan teknik yang tadi sama, kemudian dia zoom. Nah, dia ada ledakan seperti itu. Kemudian kalau di kameranya still kan nggak seru ya, nggak menarik gitu. Jadi ini kamera juga digerakkan secara perlahan sekali dengan rentang frame yang cukup banyak gitu ya. Misal 280 atau ke 280 ini, tapi dia bergerak sedikit aja supaya menimbulkan efek paralaks tadi itu. Nah, misal udah zoom set gitu. Set. Nah, dia bergerak sedikit tuh. Nih, bergerak maju dikit gitu. Mungkin kurang ekstrim ya majunya biar lebih terlihat paralaksnya. Set. There. Nah, ininya udah bergerak. Ini kok nggak enak. Nah, ini bisa diatur lagi ya. Ini kelihatan kurang pas. Nah, bisa di bawah sih. Gitu. Kita bisa tambahkan semisal ini gitu, setless ya, bukan emit. Ini yang juga jadi musuhnya. Kita skala aja untuk kita flip gini. Nah, bisa aja dia di sebelah sana ya. Posisinya yang penting pas aja. Ini sebenarnya ketahuan gitu ya ceritanya. Dia mau gini. Cocoknya sih harusnya sesuai ini ya, hadap-hadapan gitu ya, tapi ini enggak. Nah, kalau memang udah di nanti ketika di project ini bisa diganti gitu kan, nanti bisa apa yang lebih sesuai dengan skripnya gitu, apakah dia nanti akan bergerak lagi gitu
Jadi semisal diberi efek dia kena ledakannya gitu, gitu. Misal dia jatuh gini, dan itu juga bisa posenya jatuh gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini, kemudian gini. Nah, ini bergerak gitu. Oke. Nah, ini tahap berikutnya. Jadi tadi sudah menggerakkan kamera, objek. Ini ada dua scene. Kemudian pertanyaannya, dan jangan lupa di save ya. Jadi kita save filenya. Misal latihan parallax. Nah, kemudian tahap berikutnya adalah membuat teksnya. Jadi di sini juga kita bisa masukkan teks. Di sini teks misal. Teks ini nanti bisa akan digantikan dengan hasil dari After Effects. Semisal di sini di scene pertama ini akan muncul nama director gitu. Misal saya pakai nama saya sendiri dulu. Di sini bisa kita ubah ya. Fontnya juga di A ini font. Kita pilih font yang kira-kira cocok gitu ya. Oke, ini sebagai contoh aja kita pakai font standar aja. Silahkan nanti cari yang sesuai, lebih menarik lah. Saya nggak terlalu punya stok. Nah, di sini juga nah seperti ini. Nggak salah ya. Saya ini judulnya ya. Ini juga kita bisa atur jaraknya ya. Misal karakter spacingnya seberapa. Judulnya War and Fire. Nah, di sini nah, kita bisa mainkan juga teksnya. Jadi semisal di awal di sini dari startnya, endingnya di sini. Nah, ini karakter spacing pun kita bisa animasikan. Jadi kursornya diarahkan ke spasinya ini, kemudian tekan I seperti tadi. Kemudian di sininya dari sininya kita bisa dekatkan. Nah, dekatkan seperti ini. I. Nah, jadi dia akan bergerak seperti thread, war and fire. Nah, di sini kita juga bisa kalau mau benar-benar hilang gitu ya. Ini kita scale aja. Sorry. Tapi diposisikan di sini, misal di sini itu harus kita I dulu. Location rotation scale. Kemudian di sininya baru kita scale. Ini kita scale sampai habis, sampai tidak terlihat. Seperti itu. Baru zoom. Nah, ada tembakan. Ini kayaknya kok kurang gede ya. Biar dramatis gitu. Ya. Nah, oke. Seperti itu kita preview dulu ya, kita lihat hasilnya seperti apa. Jeng. Water fire. Set. There. Berarti selesai di sekitaran 300 frame. Nah, kalau udah jadi, berarti ini nanti akan di save file blendernya, kemudian ini yang dikumpulkan, kemudian
Pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita merender. Nah, di sini ada settingannya. Settingan resolusinya standar ya HD dulu 1920 1080. Kemudian outputnya kita buat video aja langsung. Jadi FF MPEG video, kemudian pilih yang MP4, MP4. Di sini kodeknya H264 aja. Kualitinya bisa high atau medium, saya pakai yang high aja biar bagus. Itu kemudian di sini kita pilih mau diupload gimana. Nah, di sini, mau kita save di mana hasil dari renderannya. Misal ini saya ketik War and Fire gitu. War and Fire. Save. Kemudian jangan lupa di save. Bisa buat backup juga ya nanti. Kemudian ini di render animation. Jadi cara ngerendernya aja render and animation. Nah, ini nanti akan proses rendering. Nah, kalau sudah kita bisa cek hasilnya. Nah, ini hasil videonya ya. Seperti itu. Oke, cukup. Terima kasih tutorial dari saya. Silahkan coba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.